Dan Anda berjalan pergi. Bukan karena Anda tidak berperasaan, tetapi karena Anda akhirnya menerima satu hal. Anda adalah berkat yang tidak bisa mereka tanggung. Dan sekarang mereka harus belajar hidup tanpa orang yang membuat mereka tetap bertahan. Cerminan kekosongan mereka sendiri. Tahukah Anda apa yang lucu? Mereka selalu memanggil Anda dingin saat Anda berhenti membiarkan mereka membakar Anda. Seolah-olah Anda berutang kehangatan setelah mereka meninggalkan Anda di kegelapan yang membekukan. Seolah-olah Anda kejam karena melindungi apa yang tersisa dari jiwa Anda. Tapi mereka tidak ingat, malam-malam Anda duduk di sana, berdarah di dalam, masih menjawab panggilan mereka. Mereka tidak ingat bagaimana Anda menggigit lidah hanya untuk menghindari konflik. Bagaimana Anda memilih pengertian daripada ego. Bagaimana Anda menelan rasa sakit Anda sendiri hanya untuk menjaga mereka agar tidak tenggelam dalam rasa sakit mereka. Anda menopang mereka, dan mereka menikam Anda di bawah tulang rusuk dengan tangan yang sama yang Anda gunakan untuk menggendong mereka. Dan sekarang setelah Anda diam, sekarang Anda adalah orang jahat nomor satu. Itu mekanisme penanganan mereka yang bengkok. Menjelekan apa yang tidak bisa mereka jangkau lagi. Mengubah pahlawan menjadi penjahat agar mereka tidak harus menghadapi fakta bahwa merekalah yang menghancurkan sesuatu yang murni, sesuatu yang langka. Tapi Anda tidak bertanggung jawab atas rasa bersalah mereka. Biarkan mereka menanggung beban itu. Anda sudah cukup menanggung. Anda sudah menyeret peti mati, penuh kenangan yang searah. Semua pesan yang Anda baca berulang kali mencoba mencari tahu di mana salahnya. Semua mimpi yang harus Anda kubur diam-diam. Semua momen di mana Anda memohon kepada Tuhan dalam diam agar semuanya masuk akal. Tapi sekarang masuk akal. Rasa sakit adalah guru, jarak adalah pelajaran, dan keheningan. Keheningan menjadi senjata Anda. Karena keheningan itu nyaring ketika Anda adalah orang yang biasa mereka dengar setiap hari. Itu adalah ketiadaan yang lebih menyengat daripada penghinaan apapun. Itu adalah bukti bahwa Anda telah selesai, benar-benar selesai. Tidak berpura-pura, tidak membuat mereka menebak, tidak mengirim sinyal campuran. Anda pergi begitu saja, tidak dengan drama, tidak dengan ancaman, tidak dengan adegan. Anda pergi dengan damai, dan itulah yang paling membunuh mereka. Ketika Anda berevolusi, mereka tetap terjebak. Lihat, mereka mengharapkan kembang api, mengharapkan Anda memohon, berteriak, kehilangan akal. Tapi Anda tidak. Anda hanya menghilang, diam-diam, sepenuhnya, tanpa memberi mereka penutupan. Dan keheningan itu menghancurkan mereka perlahan. Karena sekarang, setiap detik adalah pertanyaan, setiap senyum yang Anda posting adalah tamparan, setiap level baru yang Anda raih tanpa mereka adalah pengingat. Pengingat bahwa mereka bukan matahari di langit Anda. Mereka hanyalah awan yang lewat menghalangi cahaya Anda. Dan Anda akhirnya menyadarinya. Jadi Anda berhenti menunggu pelangi dan mulai membangun cahaya Anda sendiri. Itulah yang menakutkan mereka. Fakta bahwa Anda sembuh tanpa mereka, bahwa Anda membangun kembali tanpa meminta potongan kembali. Mereka pikir Anda akan hancur. Sebaliknya, Anda menjadi tidak terjangkau. Dan sekarang mereka terjebak di tempat mereka meninggalkan Anda, mencari versi diri Anda yang biasa mereka kendalikan. Tapi versi itu sudah mati, terkubur di bawah setiap pesan yang tidak terjawab, setiap panggilan yang diabaikan, setiap kali Anda tidak bereaksi terhadap permainan mereka. Anda tahu, pertumbuhan terlihat seperti balas dendam ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang hanya menyukai kelemahan Anda. Mereka lebih menyukai Anda ketika Anda lembut, ketika Anda tersedia, ketika Anda meragukan diri sendiri dan membuat alasan untuk ketidakpastian mereka. Tapi sekarang Anda berbicara lebih sedikit, Anda tersenyum lebih tajam, Anda bergerak berbeda.
dan mereka membencinya. Mereka membencinya karena itu berarti Anda akhirnya melihat mereka, bukan versi yang mereka jual kepada Anda, tetapi kebenaran di bawahnya. Keegoisan, manipulasi, rasa bersalah, gaslighting, semuanya. Dan sekali Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak melihatnya. Jadi Anda berubah, dan mereka merasakan perubahan itu seperti hantu yang duduk di dada mereka. Anda menjadi orang yang lolos, orang yang mereka candai, orang yang mereka remehkan, dan sekarang orang yang tidak bisa berhenti mereka pikirkan. Tapi sudah terlambat. Anda memberi mereka setiap kesempatan, dan mereka membakar semuanya hanya untuk melihat apakah Anda akan terus kembali. Tapi Anda tidak. Kali ini Anda membiarkan api menyebar, dan ketika mereka akhirnya menyadari itu bukan permainan lagi, saat itulah mereka mulai panik. Tapi saat itu Anda sudah pergi, tidak marah, tidak pahit, hanya selesai. Dan Anda berjalan pergi. Bukan karena Anda tidak berperasaan, tetapi karena Anda akhirnya menerima satu hal. Anda adalah berkat yang tidak bisa mereka tanggung. Dan sekarang mereka harus belajar hidup tanpa orang yang membuat mereka tetap bertahan. Cerminan kekosongan mereka sendiri. Tahukah Anda apa yang lucu? Mereka selalu memanggil Anda dingin saat Anda berhenti membiarkan mereka membakar Anda. Seolah-olah Anda berutang kehangatan setelah mereka meninggalkan Anda di kegelapan yang membekukan. Seolah-olah Anda kejam karena melindungi apa yang tersisa dari jiwa Anda. Tapi mereka tidak ingat, malam-malam Anda duduk di sana, berdarah di dalam, masih menjawab panggilan mereka. Mereka tidak ingat bagaimana Anda menggigit lidah hanya untuk menghindari konflik. Bagaimana Anda memilih pengertian daripada ego. Bagaimana Anda menelan rasa sakit Anda sendiri hanya untuk menjaga mereka agar tidak tenggelam dalam rasa sakit mereka. Anda menopang mereka, dan mereka menikam Anda di bawah tulang rusuk dengan tangan yang sama yang Anda gunakan untuk menggendong mereka. Dan sekarang setelah Anda diam, sekarang Anda adalah orang jahat nomor satu. Itu mekanisme penanganan mereka yang bengkok. Menjelekan apa yang tidak bisa mereka jangkau lagi. Mengubah pahlawan menjadi penjahat agar mereka tidak harus menghadapi fakta bahwa merekalah yang menghancurkan sesuatu yang murni, sesuatu yang langka. Tapi Anda tidak bertanggung jawab atas rasa bersalah mereka. Biarkan mereka menanggung beban itu. Anda sudah cukup menanggung. Anda sudah menyeret peti mati, penuh kenangan yang searah. Semua pesan yang Anda baca berulang kali mencoba mencari tahu di mana salahnya. Semua mimpi yang harus Anda kubur diam-diam. Semua momen di mana Anda memohon kepada Tuhan dalam diam agar semuanya masuk akal. Tapi sekarang masuk akal. Rasa sakit adalah guru, jarak adalah pelajaran, dan keheningan. Keheningan menjadi senjata Anda. Karena keheningan itu nyaring ketika Anda adalah orang yang biasa mereka dengar setiap hari. Itu adalah ketiadaan yang lebih menyengat daripada penghinaan apapun. Itu adalah bukti bahwa Anda telah selesai, benar-benar selesai. Tidak berpura-pura, tidak membuat mereka menebak, tidak mengirim sinyal campuran. Anda pergi begitu saja, tidak dengan drama, tidak dengan ancaman, tidak dengan adegan. Anda pergi dengan damai, dan itulah yang paling membunuh mereka. Ketika Anda berevolusi, mereka tetap terjebak. Lihat, mereka mengharapkan kembang api, mengharapkan Anda memohon, berteriak, kehilangan akal. Tapi Anda tidak. Anda hanya menghilang diam-diam, sepenuhnya tanpa memberi mereka penutupan. Dan keheningan itu menghancurkan mereka perlahan. Karena sekarang, setiap detik adalah pertanyaan, setiap senyum yang Anda posting adalah tamparan, setiap level baru yang Anda raih tanpa mereka adalah pengingat. Pengingat bahwa mereka bukan matahari di langit Anda. Mereka hanyalah awan yang lewat menghalangi cahaya Anda.
dan Anda akhirnya menyadarinya. Jadi Anda berhenti menunggu pelangi dan mulai membangun cahaya Anda sendiri. Itulah yang menakutkan mereka. Fakta bahwa Anda sembuh tanpa mereka, bahwa Anda membangun kembali tanpa meminta potongan kembali. Mereka pikir Anda akan hancur. Sebaliknya, Anda menjadi tidak terjangkau. Dan sekarang mereka terjebak di tempat mereka meninggalkan Anda, mencari versi diri Anda yang biasa mereka kendalikan. Tapi versi itu sudah mati, terkubur di bawah setiap pesan yang tidak terjawab, setiap panggilan yang diabaikan, setiap kali Anda tidak bereaksi terhadap permainan mereka. Anda tahu, pertumbuhan terlihat seperti balas dendam ketika Anda berhadapan dengan orang-orang yang hanya menyukai kelemahan Anda. Mereka lebih menyukai Anda ketika Anda lembut, ketika Anda tersedia, ketika Anda meragukan diri sendiri dan membuat alasan untuk ketidakpastian mereka. Tapi sekarang Anda berbicara lebih sedikit, Anda tersenyum lebih tajam, Anda bergerak berbeda. Dan mereka membencinya. Mereka membencinya karena itu berarti Anda akhirnya melihat mereka, bukan versi yang mereka jual kepada Anda, tetapi kebenaran di bawahnya. Keegoisan, manipulasi, rasa bersalah, gaslighting, semuanya. Dan sekali Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak melihatnya. Jadi Anda berubah, dan mereka merasakan perubahan itu seperti hantu yang duduk di dada mereka. Anda menjadi orang yang lolos, orang yang mereka candai, orang yang mereka remehkan, dan sekarang orang yang tidak bisa berhenti mereka pikirkan. Tapi sudah terlambat. Anda memberi mereka setiap kesempatan, dan mereka membakar semuanya hanya untuk melihat apakah Anda akan terus kembali. Tapi Anda tidak. Kali ini Anda membiarkan api menyebar. Dan ketika mereka akhirnya menyadari itu bukan permainan lagi, saat itulah mereka mulai panik. Tapi saat itu Anda sudah pergi. Tidak marah, tidak pahit, hanya selesai. Dan tidak ada yang lebih menakutkan manipulator daripada saat mereka menyadari bahwa boneka kesayangan mereka telah memutus talinya. Anda tidak kehilangan mereka. Mereka kehilangan akses ke Anda. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang kebanyakan orang terlalu takut untuk akui. Anda tidak benar-benar kehilangan orang. Mereka kehilangan akses ke Anda. Ada perbedaan yang sangat dalam. Karena saat seseorang mulai percaya bahwa mereka dapat memperlakukan Anda seperti rencana cadangan, seperti pilihan, seperti lelucon, Anda harus memahami ini. Mereka tidak menghormati Anda. Dan ketika rasa hormat hilang, segalanya hanyalah kebisingan. Mereka tidak bisa tetap dekat setelah mereka menunjukkan kepada Anda betapa mudahnya mereka bisa menyakiti Anda dan tidak merasakan apa-apa. Mereka tidak bisa mempertahankan kehadiran Anda setelah mereka meludahi kesetiaan Anda. Dan kebenusan itu memakan mereka hidup-hidup. Karena hari Anda akhirnya berhenti peduli adalah hari seluruh dunia mereka bergeser. Itulah hari mereka menyadari bahwa Anda tidak pernah menjadi masalah. Anda adalah orang yang menjaga semuanya tetap utuh. Anda adalah keseimbangan dalam kekacauan, suara yang tenang ketika segalanya bising, orang yang tidak pernah menghakimi, tidak pernah membalikan punggung, tidak pernah pergi sampai mereka memaksa Anda. Dan ketika mereka melakukan itu, ketika mereka berpikir mereka cukup pintar untuk mendorong Anda ke tepi dan Anda tidak akan melompat, mereka lupa Anda bisa menumbuhkan sayap di tengah jatuh. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda melayang, mereka ditinggalkan terperangkap dalam asap, mencoba menjelaskan kepada semua orang mengapa mereka menyia-nyiakan seseorang yang rela membakar diri hanya untuk membuat mereka tetap hangat. Itu bukan beban Anda lagi. Biarkan mereka menjelaskannya. Biarkan mereka mencoba menyatukan kembali potongan-potongan di ruangan yang bergema dengan keheningan Anda. Karma dan damainya. Ketidakpedulian Anda. Orang akan berbohong di depan Anda, menggunakan Anda di belakang punggung Anda.
dan kemudian menangis sebagai korban ketika Anda pergi. Begitulah dalamnya delusi itu. Mereka akan mengatakan Anda berubah, bahwa Anda menjadi dingin, bahwa Anda berbalik. Tapi mereka tidak akan pernah menyebutkan apa yang mereka lakukan yang memaksa Anda, karena lebih mudah untuk melukis Anda sebagai penjahat daripada mengakui bahwa mereka membunuh versi diri Anda yang terlalu peduli. Dan sekarang mereka terjebak dengan konsekuensi. Mereka terjebak melihat orang lain menerima cinta yang pernah Anda berikan tanpa syarat. Dan itu akan membunuh mereka. Bukan karena mereka mencintai Anda, tetapi karena mereka tahu jauh di lubuk hati mereka tidak akan pernah menemukan itu lagi. Cinta semacam itu, kesetiaan semacam itu tidak datang dalam duplikat. Anda adalah satu-satunya, tetapi mereka memperlakukan Anda seolah-olah Anda dapat diganti. Jadi sekarang Anda telah menjadi tak tersentuh, dan itulah karma mereka. Anda tidak perlu balas dendam. Anda tidak perlu merencanakan atau bersekongkol. Cukup hidup, sembuh, bersinar. Biarkan kedamaian Anda menjadi hukuman, karena tidak ada yang menghancurkan jiwa yang egois lebih cepat daripada melihat Anda berkembang setelah mereka mencoba menghancurkan Anda. Anda adalah cahaya, dan mereka mencoba meredupkannya. Anda adalah kejelasan, dan mereka mencoba membingungkan Anda. Anda adalah tempat berlindung, dan mereka membawa badai. Dan sekarang mereka bingung mengapa Anda tidak menjawab pintu ketika mereka datang mengetuk dengan permintaan maaf yang dibungkus manipulasi. Begitulah bengkoknya. Mereka ingin akses ke versi diri Anda yang sembuh, sementara mereka sendiri adalah alasan Anda membutuhkan penyembuhan sejak awal. Biarkan itu meresap. Mereka menginginkan kedamaian yang Anda bangun setelah kekacauan yang mereka ciptakan, tetapi mereka tidak pantas mendapatkannya. Tidak lagi. Bukan tugas Anda memperbaiki mereka. Anda bukan samsak emosional mereka. Anda bukan terapis mereka. Anda bukan penyelamat mereka. Anda bukan orang tua mereka. Anda tidak berkewajiban untuk memperbaiki orang yang membakar hati Anda dan meminta Anda untuk tersenyum di tengah asap. Anda memberi mereka lebih dari yang pantas mereka dapatkan, lebih dari yang mereka hasilkan, dan sebagai balasannya, mereka memberi Anda keheningan ketika Anda membutuhkan kata-kata, jarak ketika Anda membutuhkan kedekatan, dan kebingungan ketika Anda membutuhkan kejelasan. Anda memberi mereka api, dan mereka menari seperti orang bodoh, mengira nyala api itu adalah hiburan. Sekarang, biarkan mereka tenggelam dalam kebingungan. Biarkan mereka terbakar perlahan dalam keheningan. Karena api yang mereka nyalakan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh Anda. Itu dimaksudkan untuk mengungkapkan Anda. Dan sekarang setelah Anda selamat, Anda tak terhentikan. Dan mereka tidak relevan. Penutupan yang sesungguhnya. Ketika Anda berhenti berharap, mari kita perjelas. Penutupan adalah penipuan. Itu adalah akhir dongeng yang diharapkan orang setelah mereka menyeret jiwa Anda melalui neraka. Seolah-olah Anda harus duduk dan memberi mereka penjelasan yang nyaman tentang mengapa Anda akhirnya memilih kedamaian. Tidak, Anda tidak berutang kemewahan pemahaman kepada siapapun tentang keheningan Anda setelah mereka mengolok-olok rasa sakit Anda. Anda tidak memberikan kejelasan kepada orang-orang yang memberi Anda kebingungan. Dan Anda jelas tidak menawarkan perpisahan yang bersih kepada mulut yang sama yang memberi Anda kebohongan kotor. Anda ingin tahu apa penutupan yang sesungguhnya? Itu adalah saat Anda berhenti membutuhkan permintaan maaf. Ketika Anda berhenti, berharap mereka akan bangun suatu hari dan tiba-tiba menyadari apa yang mereka lewatkan. Ketika Anda berhenti melihat ke belakang, berhenti menunggu, berhenti berdarah untuk orang-orang yang melihat Anda menderita dan menyebutnya drama. Saat itulah Anda menang. Saat itulah
Api yang mereka mulai menjadi bahan bakar Anda. Anda berhenti peduli apakah mereka mengerti atau tidak. Anda berhenti menjelaskan keheningan Anda. Anda hanya bergerak, dingin, terencana, fokus. Karena sementara mereka terjebak terobsesi dengan jarak Anda yang tiba-tiba, Anda mengumpulkan kemenangan dalam keheningan. Sementara mereka berlatih permintaan maaf palsu di depan cermin, Anda tumbuh melampaui ruang yang pernah membuat Anda kecil. Dan bagian paling lucu, mereka tidak akan pernah mengatakannya keras-keras, tetapi mereka merasakannya. Mereka merasakan ketiadaan Anda, seperti beban yang menekan setiap senyum palsu yang mereka kenakan. Mereka merindukan energi yang Anda bawa, bahkan jika mereka tidak pernah mengakuinya ketika mereka memilikinya. Dan sekarang setelah itu hilang, sekarang setelah Anda memutus jalur kehidupan, itu mencekik mereka perlahan. Biarkan mereka merasakan kebingungan. Biarkan mereka duduk dalam keheningan yang mereka kira inginkan. Anda memohon pengertian. Anda memohon usaha. Anda meminta rasa hormat dasar. Dan mereka memberi Anda permainan, memberi Anda gaslighting, membuat Anda mempertanyakan harga diri Anda. Seolah-olah Anda bukan hal terbaik yang pernah masuk ke dalam badai kehidupan mereka. Tapi sekarang Anda mengerti bahwa tidak semua orang pantas mendapatkan akses ke versi diri Anda yang sembuh. Beberapa orang dikirim ke hidup Anda bukan untuk mencintai Anda, tetapi untuk mengajari Anda. Dan pelajarannya, berhenti mencoba membuat rumah dari tangan yang hanya tahu cara menghancurkan. Berhenti menanam benih di tanah yang memuntahkan Anda begitu Anda mulai mekar. Karena cinta Anda itu tidak biasa, itu langka. Dan hal-hal langka itu menakuti yang lemah. Jadi mereka mencoba menghancurkannya sebelum itu mengekspos mereka. Itulah mengapa mereka mengolok-olok kesetiaan Anda. Itulah mengapa mereka mengabaikan usaha Anda. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu, mereka tidak dibangun untuk menandingi apa yang Anda berikan. Dan daripada bangkit untuk menemui Anda, mereka mencoba menarik Anda ke bawah. Tapi Anda tidak jatuh. Anda bangkit. Anda bangkit dari keheningan mereka. Anda membangun tembok di tempat Anda pernah memiliki pintu. Dan Anda menjadi hal yang tidak pernah mereka duga. Versi diri Anda yang akhirnya sulit dijangkau, akhirnya di luar kendali mereka. Itulah kekuatan Anda sekarang. Anda tidak bereaksi. Anda tidak mengejar. Anda melepaskan api yang membentuk Anda. Mereka menyalakan api ini, mengira itu akan menghancurkan Anda. Tapi sebaliknya, itu menempa Anda seperti baja, seperti batu, seperti seseorang yang akhirnya tahu perbedaan antara perhatian dan cinta, antara permintaan maaf dan perubahan, antara kesetiaan dan kenyamanan. Dan sekarang mereka di luar sana memberitahu orang-orang bahwa Anda berubah, melukis Anda sebagai jauh, dingin, tak berperasaan. Tapi mereka tidak akan pernah mengatakan mengapa. Mereka tidak akan pernah mengakui bahwa merekalah yang memicu perubahan itu, karena lebih mudah menyebut Anda dingin daripada mengakui bahwa mereka kehilangan sesuatu yang sakral. Jadi biarkan mereka bicara, biarkan mereka menebak, biarkan mereka berbohong. Karena jauh di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Mereka tahu tatapan mata Anda berubah saat Anda menyadari bahwa Anda bernilai lebih dari apa yang mereka berikan. Mereka tahu keheningan Anda bukanlah ketiadaan, itu evolusi. Dan setiap kali mereka memeriksa halaman Anda, nama Anda, kemajuan Anda, mereka merasakannya. Rasa terbakar yang lambat, kebingungan itu, rasa bersalah itu memakan mereka hidup-hidup. Dan itu bukan beban Anda lagi. Itu api yang mereka nyalakan. Biarkan mereka tenggelam di dalamnya. Mereka tidak pernah mengira Anda akan menemukan kedamaian tanpa mereka. Itulah bagian yang menghancurkan harga diri mereka menjadi 1000 jeritan sunyi.
Mereka pikir mereka adalah hadiahnya, mengira Anda akan hancur, memohon, bahkan mungkin kehilangan diri sendiri, mencoba memenangkan mereka kembali. Tapi apa yang terjadi? Anda terbangun. Anda berhenti menawar harga diri Anda. Anda berhenti mencoba membuktikan bahwa hati Anda nyata. Dan dalam keheningan itu, dalam ketenangan itu, Anda menemukan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada cinta. Anda menemukan kejelasan. Dan sekarang mereka ketakutan. Bukan karena Anda marah, bukan karena Anda mengekspos mereka, tetapi karena Anda melanjutkan hidup tanpa izin, tanpa peringatan, dan yang terburuk, tanpa meninggalkan sebagian dari diri Anda. Itulah yang menghantui orang-orang yang bermain game dengan kesetiaan. Mereka selalu berasumsi Anda akan kembali, bahwa pintu Anda akan tetap terbuka, bahwa hati Anda terlalu lembut untuk benar-benar menghilang. Tapi mereka lupa yang tenang. Mereka tidak marah, mereka mundur. Dan ketika mereka melakukannya, mereka tidak meninggalkan remah roti. Mereka meninggalkan lubang. Lubang yang tidak bisa diisi oleh permintaan maaf, remah roti, atau aku merindukanmu yang kosong. Karena Anda tumbuh melampaui mereka. Dan tidak ada yang menghancurkan seseorang lebih cepat daripada menyadari bahwa mereka digantikan bukan oleh orang lain, tetapi oleh kedamaian. Tidak ada yang menakutkan. Seperti keheningan. Anda tahu, mereka salah mengira keheningan Anda dengan keraguan, mengira ketenangan Anda dengan kelemahan, mengira ketenangan Anda berarti Anda sedang menunggu. Tapi yang sebenarnya Anda lakukan, melepaskan diri diam-diam, strategis, secara emosional. Anda menjahit kembali diri Anda di tempat-tempat yang mereka robek. Anda membangun kembali fondasi Anda dalam keheningan, sementara mereka sibuk tertawa di belakang punggung Anda. Berpikir mereka masih memiliki cengkeraman pada jiwa Anda. Tapi ketika Anda akhirnya menghilang, ketika teks berhenti, ketika usaha mati, ketika versi diri Anda yang dulu mereka manipulasi menghilang, saat itulah itu terjadi. Saat itulah dunia mereka mulai bergetar. Karena tidak ada yang siap untuk hari ketika orang yang setia pergi begitu saja. Tanpa drama, tanpa ledakan, hanya keheningan. Dan keheningan itu berteriak dengan cara yang tidak bisa diucapkan kata-kata. Keheningan itu adalah suara kelangsungan hidup. Itu adalah suara seseorang yang lelah berdarah untuk orang-orang yang tidak pernah membawa perban. Dan sekarang mereka bingung. Bingung bagaimana seseorang yang memberi begitu banyak, begitu tanpa syarat, bisa memutuskan segalanya. Tapi kebenarannya sederhana. Anda tidak berubah. Anda akhirnya mengerti. Anda mengerti bahwa cinta Anda tidak pantas diuji, bahwa kesetiaan Anda bukanlah permainan, bahwa keheningan Anda bukanlah kelemahan. Itu adalah kebijaksanaan. Karena tidak semua orang pantas mendapatkan versi lembut dari diri Anda. Tidak semua orang harus memiliki akses ke jiwa Anda hanya karena mereka tersenyum di depan Anda dan memberi Anda remah-remah perhatian. Anda memberi mereka pesta dan mereka meludahi piring. Anda memberi mereka hadiah dan mereka menyebutnya tekanan. Anda memberi mereka kebenaran dan mereka lari ke kebohongan. Karena kebohongan lebih mudah dicerna ketika kebenaran menatap wajah mereka, mengungkapkan siapa mereka sebenarnya. Jadi sekarang mereka lari, bukan dari Anda, tetapi dari diri mereka sendiri, dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang mereka hancurkan. Dan Anda tidak lari. Anda berjalan pergi dengan kepala tegak, dada membusung, dan kedamaian Anda utuh. Itulah rupa kekuatan. Kekuatan bukanlah berteriak kembali. Itu tidak perlu berteriak sama sekali. Itu membiarkan jarak Anda melakukan kerusakan, dan mereka merasakannya. Dengan setiap napas, dengan setiap malam, mereka tidak bisa tidur.
dengan setiap orang yang mereka coba hubungi, tetapi tidak bisa merasakan. Karena tidak peduli siapa yang mereka temui, itu bukan Anda. Itu tidak akan pernah Anda. Mereka menghancurkan satu-satunya cermin yang pernah memantulkan jiwa mereka tanpa penghakiman. Sekarang yang mereka lihat hanyalah retakan. Dan itu salah mereka. Biarkan mereka menatap. Ketika Anda berhenti berdarah, mereka mulai kelaparan. Mereka ingin Anda hancur. Itu selalu menjadi tujuannya. Mereka tidak pernah mengatakannya keras-keras, tetapi setiap gerakan yang mereka lakukan dihitung untuk melihat seberapa jauh mereka bisa mendorong sebelum Anda runtuh. Itu tidak pernah cinta. Itu tidak pernah peduli. Itu kendali. Mereka membutuhkan Anda di bawah telunjuk mereka untuk merasa kuat, untuk merasa diinginkan, untuk merasa di atas Anda. Itulah mengapa mereka memberi sedikit saja untuk membuat Anda tetap tergantung, sedikit saja untuk membingungkan insting Anda. Suatu hari manis, berikutnya dingin. Satu saat memanggil Anda segalanya yang pernah mereka inginkan, dan saat berikutnya bertindak seolah-olah Anda tidak pernah ada. Itu bukan cinta. Itu racun. Dan Anda meminumnya seperti air, karena Anda terlalu setia untuk pergi, terlalu berharap untuk percaya seseorang yang Anda cintai bisa begitu bengkok. Tapi coba tebak, Anda tidak hancur, Anda bengkok, Anda retak. Tapi Anda tidak pernah hancur berkeping-keping. Dan sekarang Anda lebih kuat dari sebelumnya. Dan merekalah yang hancur. Itulah yang tidak pernah orang seperti itu lihat datang. Mereka pikir permainan mereka membuat mereka pintar. Mereka pikir menjadi tidak terduga membuat mereka istimewa. Tapi mereka lupa bahwa bahkan kesetiaan memiliki titik puncaknya. Dan setelah itu patah, itu tidak sembuh untuk mereka. Itu mengeras. Dan sekarang inilah Anda. Lebih dingin, lebih bijaksana, tak tersentuh. Dan mereka terjebak mengejar bayangan orang yang dulu mereka manipulasi, bertanya-tanya bagaimana semuanya berbalik begitu cepat. Anda membalikan seluruh naskah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Anda beralih dari putus asa menjadi jauh, dari tersedia menjadi tidak terlihat. Dan saat Anda melakukannya, kekuatan bergeser. Karena mereka tidak bisa bermain-main dengan apa yang tidak bisa mereka jangkau. Mereka tidak bisa menyakiti apa yang tidak lagi mendengarkan. Mereka tidak bisa membuat seseorang merasa bersalah yang akhirnya mati rasa terhadap kebisingan. Dan itu membunuh mereka. Karena sekarang mereka membutuhkan Anda untuk peduli dan Anda tidak. Mereka ingin Anda berdebat dan Anda tetap diam. Mereka ingin Anda menjelaskan dan Anda menghilang. Anda menjadi penjahat dalam cerita mereka. Bukan karena Anda melakukan kesalahan, tetapi karena mereka kehilangan kendali. Anda berhenti bereaksi, Anda berhenti berdarah, Anda berhenti membiarkan mereka memakan energi Anda. Dan sekarang mereka kelaparan. Perhatian yang mereka anggap remeh hilang. Kehadiran yang mereka abaikan hilang. Jiwa yang mereka mainkan seperti anak kecil yang merusak mainan mahal hilang. Dan tahukah Anda apa yang lebih baik? Anda bahkan tidak perlu balas dendam. Anda tidak mengekspos mereka. Anda tidak menyeret nama mereka. Anda hanya bergerak berbeda, bergerak dalam keheningan, bergerak dalam kebenaran. Dan keheningan itu, kebenaran itu lebih nyaring daripada teriakan, penghinaan, permintaan, maaf apapun yang akan mereka coba lemparkan kepada Anda. Anda berevolusi, diam-diam, kuat, dan mereka masih terjebak dalam pola yang sama, bertanya-tanya kemana perginya kekacauan. Mereka adalah kekacauan itu. Anda hanya berhenti menari dengannya. Cermin ketidakhadiran Anda. Sekarang mereka duduk di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal mereka yang sebenarnya, mengenakan topeng, berbohong, tertawa di tengah rasa bersalah, mencoba menciptakan kembali apa yang mereka hancurkan. Tapi itu tidak berhasil.
karena ketiadaan Anda tetap ada. Itu menghantui. Itu mencakar bagian dalam pikiran mereka di jam-jam gelap. Mereka memikirkan Anda ketika mereka mendengar lagu tertentu, ketika mereka melewati tempat tertentu, ketika seseorang menunjukkan kepada mereka versi setengah hati dari cinta yang pernah Anda berikan tanpa meminta imbalan apapun. Dan pada saat itu, setiap kali itu menghantam mereka, mereka merusak sesuatu yang nyata. Dan untuk apa? Untuk ego, untuk kendali, untuk perhatian orang-orang yang tidak akan pernah bisa menandingi apa yang Anda berikan. Sekarang mereka tenggelam dalam kesadaran itu, dalam kebingungan itu, dalam hukuman yang mereka ciptakan sendiri. Dan Anda terus bangkit, Anda terus sembuh, Anda terus membangun kehidupan yang begitu tenang, begitu kuat, begitu damai. Mereka tidak bisa percaya itu tidak termasuk mereka. Tapi memang tidak bisa. Karena Anda akhirnya mengerti, beberapa jembatan dimaksudkan untuk dibakar. Bukan karena marah, tetapi karena harga diri. Dan ketika api membubung, jangan menoleh ke belakang. Biarkan mereka tenggelam dalam asap. Biarkan mereka mati lemas dalam keheningan. Karena mereka menyalakan api itu sendiri dan Anda hanya memilih untuk tidak berdiri di dalamnya. Ketika rasa sakit menjadi guru, ada saatnya ketika Anda berhenti berdoa agar semuanya kembali seperti semula dan mulai berterima kasih pada rasa sakit karena telah membangunkan Anda. Karena kenyataannya, jika mereka tidak menyakiti Anda masih akan mengecilkan diri untuk mereka, masih melipat diri agar sesuai dengan kenyamanan mereka, masih memohon remah-remah sambil menyiapkan meja yang tidak pernah mereka niatkan untuk diduduki. Anda membutuhkan pengkhianatan itu, sama seperti itu melukai Anda, sama seperti itu membuat Anda mempertanyakan segalanya. Anda membutuhkannya karena rasa sakit memiliki cara untuk menghancurkan ilusi yang tidak bisa dilakukan oleh cinta. Anda berhenti berfantasi tentang potensi dan mulai melihat pola. Anda berhenti menunggu mereka berubah dan mulai mengubah diri Anda. Anda berhenti bertanya, mengapa mereka melakukan ini padaku? Dan mulai bertanya, mengapa aku membiarkan mereka? Itulah pertumbuhan, itulah kekuatan, dan itu hening. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk Anda ketika Anda memilih kedamaian daripada membuktikan suatu poin. Tidak ada yang memberi selamat kepada Anda ketika Anda menghapus nomor yang Anda hafal di luar kepala. Tapi itulah pekerjaan, itulah penyembuhan yang sesungguhnya. Hal-hal yang terjadi ketika tidak ada yang melihat. Dan sementara mereka masih sibuk mencoba mencari tahu mengapa manipulasi kecil mereka tidak lagi berhasil, Anda sudah membangun kembali. Tidak lebih keras, hanya lebih tinggi, lebih bersih, lebih tajam. Anda menjadi seseorang yang tidak berkompromi, seseorang yang tidak menanggapi rasa bersalah, seseorang yang tidak bergeming pada keheningan. Karena Anda sudah pernah ke sana, Anda selamat di sana. Dan sekarang Anda tenang, sekarang Anda jauh, sekarang Anda akhirnya menjadi dingin, mereka tidak nyaman. Anda tahu, kehangatan Anda memberi mereka kenyamanan. Itu memberi mereka ilusi bahwa tidak peduli apa yang mereka lakukan, Anda akan tetap di sana. Tapi Anda telah menjadi badai yang terbungkus ketenangan. Anda tidak berteriak, Anda tidak menjelaskan, Anda hanya ada. Dan itu saja mengganggu kedamaian mereka, karena Anda adalah pengingat. Pengingat bahwa mereka pernah memiliki yang nyata, dan mereka membiarkannya pergi. Pengingat bahwa permainan mereka tidak lagi berhasil, bahwa akses mereka telah kedaluarsa. Dan yang terburuk, Anda tidak hancur. Anda tidak menjadi gila. Anda tidak menjadi apa yang mereka katakan Anda akan menjadi. Anda hanya berhenti mencoba membuktikan harga diri Anda kepada orang-orang yang berkomitmen untuk salah memahami Anda. Dan sekarang setiap langkah hening yang Anda ambil adalah gempa bumi di bawah hati nurani mereka.
Mereka terguncang oleh seberapa baik Anda tanpa mereka. Bukan karena mereka peduli, tetapi karena itu berarti mereka tidak sepenting yang mereka kira. Itu membunuh orang-orang seperti itu. Orang-orang yang hidup dari kendali, dari ego, dari keyakinan bahwa Anda membutuhkan mereka lebih dari mereka membutuhkan Anda. Tapi sekarang mereka tahu, mereka bukan cahaya dalam hidup Anda. Mereka adalah bayangan yang menghalangi. Dan begitu Anda bergerak, seluruh ruangan menyala. Biarkan mereka duduk dalam kegelapan itu. Biarkan mereka mengejar kejelasan pada orang-orang yang berbicara berputar-putar. Biarkan mereka menelusuri hidup Anda dalam keheningan. Bertanya-tanya, mengapa Anda tidak pernah menoleh ke belakang? Karena jika mereka benar-benar jujur pada diri sendiri, mereka akan mengakuinya. Anda adalah kedamaian yang tidak mereka tahu bagaimana cara mempertahankannya. Konsistensi yang mereka sebut terlalu banyak. Kesetiaan yang mereka perlakukan seperti tali kekang. Tapi kesetiaan bukanlah perbudakan, dan cinta seharusnya tidak menyakitkan seperti itu. Anda memberi segalanya, dan yang harus mereka lakukan hanyalah tidak menghancurkannya. Itu saja. Tapi mereka tidak bisa menahan diri. Beberapa orang tidak mencari cinta, mereka mencari kekuatan. Dan ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan Anda lagi, mereka mulai panik. Itulah yang Anda lihat sekarang. Kepanikan yang sunyi itu. Penyesalan yang tidak terucapkan itu. Pesan baru saja mengecek yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Abaikan saja. Itu bukan kepedulian. Itu adalah rasa ingin tahu. Itu bukan cinta. Itu adalah ego. Mereka tidak merindukan Anda. Mereka merindukan siapa diri mereka ketika Anda mencintai mereka. Mereka merindukan akses, kekuatan, kenyamanan. Dan sekarang setelah itu hilang, sekarang setelah keheningan itu permanen, mereka tenggelam dalam api yang mereka nyalakan sendiri. Jangan menyiram air, jangan kirim pesan, jangan jelaskan, biarkan mereka terbakar. Karena Anda tidak menyalakan korek api itu, Anda hanya menjauh dari api itu. Transformasi Anda, balas dendam yang tak terucapkan. Anda tahu apa yang akan mereka katakan kepada orang-orang sekarang, bahwa Anda berubah, bahwa Anda menjadi jauh, dingin, tidak dapat dikenali. Tapi mereka tidak akan pernah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak akan pernah menyebutkan bagaimana mereka menguras Anda, bagaimana mereka mengolok-olok kerentanan Anda, seolah-olah itu kelemahan alih-alih hadiah. Bagaimana mereka merasa nyaman melihat Anda menderita dalam keheningan, sementara mereka memakan cahaya Anda. Tidak, mereka akan menulis ulang cerita, membuatnya seolah-olah Anda adalah masalahnya, seolah-olah Anda berubah tanpa alasan. Begitulah cara orang yang bersalah bertahan hidup, dengan mengubah kebenaran menjadi narasi yang membuat mereka tidak harus menghadapi cermin. Tapi Anda tidak berutang pembelaan kepada mereka. Anda tidak berutang sisi cerita Anda kepada mereka. Orang-orang yang nyata, orang-orang yang memperhatikan, melihat berapa banyak yang Anda berikan, berapa lama Anda tinggal, seberapa keras Anda berjuang untuk menjaga sesuatu tetap hidup yang sudah mati di pihak mereka. Jadi sekarang, ketika mereka mengatakan Anda berubah, jangan katakan apa-apa. Biarkan mereka bicara. Biarkan mereka membangun kebohongan kecil mereka, satu di atas yang lain, sampai seluruh menara runtuh di kepala mereka. Karena kebenaran tidak membutuhkan pembelaan. Ia berdiri sendiri. Dan keheningan, itulah pedang Anda sekarang. Anda memotong lebih dalam dengan ketiadaan daripada yang pernah Anda lakukan dengan kehadiran. Dan mereka merasakannya setiap hari, setiap jam. Itu memakan mereka, karena mereka tidak menyangka Anda akan pergi sepi ini, sekuat ini, tidak terjangkau ini. Mereka pikir mereka bisa kembali, mengira Anda adalah pintu putar, bahwa Anda akan terbuka lagi jika mereka hanya mengetuk dengan cukup ketulusan palsu. Tapi Anda mengganti kunci, Anda membakar denah, Anda menghapus versi diri Anda yang biasa memohon,
menangis, begadang, memikirkan setiap kata yang tidak mereka ucapkan. Versi itu mati dalam api yang mereka nyalakan, dan apa yang tersisa tidak dapat dikenali oleh mereka. Karena mereka tidak pernah tahu betapa kuatnya Anda tanpa beban mereka yang terikat pada jiwa Anda. Itulah yang paling menakutkan mereka, bahwa Anda tidak pernah membutuhkan mereka, bahwa mereka adalah bab, bukan seluruh cerita. Dan sekarang mereka terjebak membaca ulang halaman yang sama, mencoba memahami bagaimana mereka kehilangan sesuatu yang begitu yakin mereka miliki. Tapi Anda tidak bisa memiliki apa yang tidak Anda hormati. Anda tidak bisa mempertahankan apa yang tidak pernah Anda pedulikan. Anda tidak bisa menyakiti seseorang dan kemudian bertindak bingung ketika mereka akhirnya pergi. Itulah yang tidak mereka ajarkan kepada Anda. Bagaimana menghadapi keheningan setelah badai berlalu. Anda adalah badai itu. Keindahan dan kemarahan, ketenangan dan kehancuran. Dan sekarang setelah Anda pergi, segalanya menjadi sunyi. Tapi itu adalah jenis keheningan yang membuat mereka gila. Karena tidak ada yang menghantui pikiran seperti kenangan jiwa yang pernah mencintai Anda sepenuhnya, kini pergi sepenuhnya. Biarkan itu menjadi pelajaran. Anda memberi mereka kesempatan, bukan peringatan. Cinta, bukan ujian. Waktu, bukan tekanan. Dan sebagai balasannya, mereka memberi Anda inkonsistensi, ketidakpedulian, manipulasi yang berpura-pura peduli. Mereka pikir Anda tidak akan pernah pergi karena Anda tinggal terlalu lama. Tapi kesetiaan menjadi penghancuran diri ketika tidak dibalas. Jadi Anda pergi, bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai penyelamatan.